Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Ketika hamil itu adalah proses yang paling optimal untuk pembentukan otak, organ tubuh, maupun ekstremitas pada bayi. Ternyata bayi bisa dilatih kecerdasannya sejak dalam kandungan. Nah, terus gimana cara melatih kecerdasan bayi dalam kandungan? Rahim adalah tempat bermain sensorik bagi bayi. Sejak usia 10 minggu, bayi itu sudah bisa menggeliat dan menggerakkan anggota badannya loh. Ketika bayi berusia 23 minggu, bayi sudah bisa belajar dan merasakan emosi maupun keadaan sekitar lingkungannya. Bayi trimester kedua dipercaya bisa menerima maupun menghafalkan rangsangan sensorik yang diberikan pada ibu terhadap janin mereka. Menjelang akhir trimester kedua, bayi bisa mendengarkan detak jantung ibu, bunyi aliran darah, maupun sentuhan dari ibu ketika menyentuh perut. Pada trimester ini, cara yang paling bagus untuk melatih kecerdasan bayi adalah dengan memperdengarkan musik pada perut. Jadi, bayi bisa mendengarkan suara dari lingkungan sekitarnya. Kalian bisa menyetelkan musik-musik klasik yang bisa merangsang pertumbuhan otak lebih maksimal, seperti musik Mozart, teman-teman. Ketika di USG, janin yang mendengarkan musik, detak jantungnya lebih normal, bisa membuka menutupkan mata dan menggerak-gerakkan tangan. Sebagai reaksi, dia menikmati musik tersebut. Selain musik, kalian bisa mengelus-ngelus perut sambil mengajaknya berbicara untuk meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi. Makanan, ternyata apapun makanan yang kalian makan itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan janin, teman-teman. Ibu hamil sangat disarankan untuk memakan makanan yang bergizi tinggi untuk meningkatkan nutrisi pada janin. Jika kalian ingin anak kalian pintar dan cerdas, banyak-banyaklah makan ikan yang mengandung zat omega 3 dan omega 6 tinggi. Jika ingin anak kalian lahir tinggi maksimal, banyak-banyaklah minum susu yang mengandung kalsium maupun zat besi untuk pertumbuhan ekstremitasnya. Jika kalian pengen punya anak yang kulitnya bersih, mulus, banyak-banyaklah makan buah yang mengandung vitamin E maupun vitamin C agar nutrisi kulit pada janin tercukupi. Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari, oke? Ternyata emosi maupun cara berpikir ibu hamil itu juga berpengaruh pada janin, teman-teman. Jadi kalau ibu hamilnya gampang stres, ada masalah, sering nangis, terus emosinya nggak stabil, janin kalian bisa merasakan hal tersebut dan akan mempengaruhi pertumbuhannya. Makanya ibu hamil sangat disarankan untuk menjaga emosi mereka agar tidak stres dan sedih. Jadi ibu hamil tuh harus happy terus menerus biar janin di dalam kandungan juga merasakan happy, teman-teman. Yang terakhir, cara paling efektif untuk meningkatkan kecerdasan bayi dalam kandungan adalah dengan kalian tetap aktif belajar menggunakan otak kalian dan beraktivitas secara normal. Ibu hamil malah disarankan untuk terus belajar, sering baca buku, hitung-hitungan matematika, ilmu pengetahuan, hitung-hitungan, belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, segala macam bahasa, terus olahraga setiap hari, dan melakukan segala macam aktivitas yang bisa meningkatkan IQ dan kecerdasannya. Karena ternyata informasi yang diserap oleh ibu, kayak ibunya itu ahli matematika ya, dia setiap hari hitung-hitungan pada waktu hamil. Nanti anaknya bisa sama-sama suka ilmu matematika. Atau saat hamil ibunya belajar masalah obat-obatan, masalah kedokteran gitu kan. Nah, itu bisa merangsang pertumbuhan janin agar ketika besar dia lebih mudah menerima ilmu tentang obat-obatan dan kedokteran. Atau ibunya suka melukis, selama hamil dia melukis aja, mendengarkan musik aja. Saat lahir itu bisa mendorong anak untuk menyukai seni juga seperti ibunya saat hamil, teman-teman. Jadi ketika hamil kalian sangat disarankan untuk tetap beraktivitas secara maksimal dan menggunakan otak kiri serta otak kanan kalian agar memaksimalkan perkembangan otak janin juga, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.